Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari Bu Dini untuk kalian beserta keluarga di rumah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita kembali melakukan kegiatan pembelajaran IPA. Kali ini kita sudah sampai di bab 2, yaitu tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Jadi yang akan kita pelajari pada bab ini ada dua. Yang pertama mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedua mempelajari tentang perkembangbiakan pada hewan. Oke, kita mulai yang pertama. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Ini nanti yang kita pelajari ada 4 macam. Yang pertama tentang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, yang kedua perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae, yang ketiga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku, yang keempat nanti adalah tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Lanjut ya, kita mulai yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Mungkin kalian masih ingat apakah yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae itu? Mungkin semalam kalian sudah belajar membaca bab 2 dan menemui definisi tentang Angiospermae. Ya, tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang berbiji tertutup ya. Jadi bijinya ada di dalam bakal buah atau daging dari buah. Contohnya adalah pada mangga, pada buah nangka. Nah, coba kalian sebutkan yang lain ya. Kalian pasti tahu lebih banyak dengan memperhatikan tanaman yang ada di lingkungan rumah. Baiklah, kita lanjutkan. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibagi dua. Yang pertama adalah vegetatif, yang kedua generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi dua juga, ada yang terjadi secara alami dan yang kedua terjadi secara buatan. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini perkembangbiakan secara vegetatif yang alami. Contohnya adalah rizoma. Apa yang dimaksud dengan rizoma? Di situ ada tanaman apa itu? Lengkuas ya, atau jahe. Tanaman seperti itu disebut rizoma karena apa? Ya, karena batangnya tertanam dalam tanah. Jadi batangnya tertanam di dalam tanah sehingga disebut rizoma. Yang kedua adalah stolon. Seperti bunga atau tanaman arbei ya. Kemudian umbi lapis. Kemudian umbi batang. Nah, pada kentang lihat tunasnya di situ. Tumbuh di umbinya ya. Kemudian tunas ya. Seperti pohon kelapa. Kemudian juga ada tunas adventif daun. Jadi tunasnya ada di tepi daun. Ini adalah gambar dari atau foto dari bunga cocor bebek ya. Kalau kita lihat di sini adalah bunga cocor bebek. Nah, siapa yang di rumah punya, tolong diperhatikan bahwa di tepi daun ini ada tunas-tunas yang muncul atau yang tumbuh menjadi tanaman baru. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya ya. Tentang generatif. Oh ya, yang tadi untuk vegetatif buatan itu perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia ya, ada mencangkok atau menempel atau menyambung. Nah, nanti tugas kalian adalah itu. Jadi kalau di tayangan ini tidak ada, nanti itu merupakan tugas kalian. Jadi melakukan kegiatan perkembangbiakan vegetatif dengan cara yang bantuan manusia atau buatan ya. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Jadi ada proses pembuahan. Di situ ada mekanisme pembuahan ganda pada tumbuhan Angiospermae. Nah, coba kalian amati skema di situ. Nah, tentunya kalian tahu mengapa disebut pembuahan ganda. Ya,
Benar ya, karena pembuahannya itu terjadi 2 kali. Antara generatif pertama, jadi inti generatif pertama dengan sel telur yang akhirnya nanti menimbulkan atau menghasilkan zigot. Yang kedua adalah antara inti generatif kedua dengan kandung lembaga sekunder yang akan menghasilkan cadangan makanan atau endosperme ya. Itulah mengapa disebut dengan pembuahan ganda. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa membaca lagi di buku IPA tentang bab ini ya. Baiklah, kita lanjutkan dulu. Berikutnya perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Nah, tumbuhan ini memiliki alat reproduksi yang berupa strobilus. Ada strobilus jantan yang menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, dan ada pula strobilus betina yang menghasilkan gamet betina. Nah, kalian baca di situ ya. Selanjutnya, itu adalah tentang tanaman, cara perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperme. Ini metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan gimnosperme. Nah, kalian lihat di situ skemanya seperti itu. Jadi strobilus jantan menghasilkan mikrosporangium, kemudian sel induk mikrospora menghasilkan mikrospora, kemudian gametofit jantan, serbuk sari, bulu serbuk sari sampai dengan spermatozoid. Sedangkan yang strobilus betina menghasilkan megasporangium, sel induk megaspora, kemudian gametofit betina dan menghasilkan sel telur. Pertemuan antara spermatozoid dengan sel telur akan menghasilkan zigot ya, yang disimbolkan dengan 2N atau sel diploid. Kemudian menghasilkan embrio menghasilkan biji menghasilkan tumbuhan baru gimnosperme. Baiklah, kita lanjutkan perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku ya. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut juga tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Fase vegetatif atau disebut juga dengan fase sporofit, yaitu fase untuk menghasilkan spora ya. Sedangkan fase generatifnya adalah fase pada saat menghasilkan gamet. Jadi ada 2 fase ya. Nah, ini adalah metagenesis atau pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut. Ya, dimulai dari spora dengan simbol N atau haploid, kemudian ada protonema atau lumut muda, gametofit, kemudian lumut dewasa. Nah, lumut dewasa ini menghasilkan 2 macam fase, yaitu archegonium dan antheridium. Archegonium nanti menghasilkan sel telur dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Nah, antara sel telur dengan spermatozoid nanti terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot dengan simbol diploid atau 2N, kemudian menghasilkan sporofit, sporangium, dan seterusnya kembali lagi ke atas. Inilah yang disebut dengan pergiliran keturunan pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, sekarang bandingkan dengan tumbuhan paku ya. Nah, kalian amati apakah perbedaan metagenesis antara tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Nah, kalian harus bisa temukan jawabannya di mana. Jadi persamaannya apa, perbedaannya apa, tolong diamati. Ya, seperti ini ya. Nah, kalian amati sendiri pergiliran keturunannya seperti ini. Nah, baiklah anak-anak, itulah sekilas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan ya, khususnya adalah pada tumbuhan angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup, dan pada tumbuhan gimnospermae ya, tumbuhan berbiji terbuka, juga tentang metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa memotivasi kalian untuk terus belajar dan memahami, membaca buku lagi, sehingga kalian